Perjanjian Allah dengan Nuh dan kelompok orang yang akan masuk surga. Di zaman Nuh, umur 100 tahun itu masih muda. Ada 3 hal yang membuat Nuh berbeda dengan orang-orang yang hidup di sekitarnya pada zamannya. Yaitu, yang pertama, Nuh adalah seorang yang benar. Sebab Nuh adalah seorang yang memiliki hubungan yang erat dengan Allah, dan makanya kemudian Nuh diselamatkan. Yang kedua, Nuh hidup tidak bercela. Sebab Nuh adalah seorang yang dapat bekerja sama dengan Allah. Yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sebab Nuh adalah seorang yang mendengarkan, menurut, dan percaya kepada Tuhan. Dari semua alasan tersebut, itulah sebabnya Tuhan sanggup memakai Nuh untuk mencapai tujuannya. Dan makanya kemudian oleh Petrus disebutkan bahwa Nuh adalah sebagai pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nama Nuh sendiri dalam bahasa Ibrani menunjukkan bahwa Yahweh membawa penghiburan. Dan arti nama tersebut selaras oleh sebab Nuh diselamatkan oleh Allah dalam peristiwa air bah yang membersihkan bumi ini. Sebelum peristiwa air bah, usia hidup umat manusia itu masih bisa mencapai ratusan tahun. Dan menurut kutipan sebuah tulisan tentang keadaan umat manusia pada zaman Nuh, sebelum terjadi peristiwa air bah, orang-orang yang berumur 100 tahun itu masih dikategorikan sebagai seorang pemuda yang tentunya fisiknya masih kuat. Orang-orang sebelum air bah hidup ratusan tahun, dan ketika berusia 100 tahun mereka dianggap sebagai seorang pemuda. Mereka tiba pada panggung tindakan dari usia 60 hingga 100 tahun, sekitar waktu mereka yang sekarang hidup telah melewati panggung. Jadi pada zaman Nuh, orang-orang yang rentang usianya dari 60 hingga 100 tahun itu masih dikategorikan sebagai pemuda. Selain Nuh, Alkitab menuliskan bahwa Abraham dan Ayub juga adalah sebagai orang yang sempurna atau tidak bercacat celah. Walaupun sebenarnya mereka semua tetap mempunyai ketidaksempurnaan. Jadi meskipun Nuh dikatakan benar dan tidak bercela di mata surga, tetapi Nuh adalah tetap seorang yang berdosa dan membutuhkan kasih karunia dari Allah. Atau dengan kata lain, Nuh tidak berbeda dengan manusia lainnya yang harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Jadi di zaman perjanjian lama maupun di zaman perjanjian baru, keselamatan itu tetap diperoleh dari kasih karunia melalui iman. Sejak semula, keselamatan untuk dapat masuk ke surga itu bukan diperoleh melalui usaha perbuatan atau dari usaha mengumpulkan pahala. Sebaliknya, ibadah dan perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah hanya sebagai bukti penurutan bahwa kita telah menerima kasih karunia dari Allah. Sebab hanya kasih karunia Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itulah kalimat kasih karunia pertama kali yang muncul dalam kitab suci, yang artinya sama dengan yang ada di kitab perjanjian baru. Kalimat kasih karunia tersebut menunjukkan kebaikan dan kasih sayang Allah kepada orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Dan kemudian Allah berfirman kepada Nuh. Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Kata perjanjian diterjemahkan dari kata asli Ibrani berit. Kata itu muncul sekitar 287 kali dalam kitab perjanjian lama, dan kata aslinya tersebut memiliki arti yang sama dengan kata wasiat atau surat wasiat yang mengikat dua pihak bersama-sama. Kata itu juga digunakan untuk beragam jenis ikatan, yaitu antara lain ikatan antara manusia dengan manusia atau ikatan antara manusia dengan Allah. Dalam bunyi ayat di Kejadian 6 ayat 18 tadi, kalimat Allah yang berkata bahwa inilah perjanjianku dan tidak mengatakan perjanjian kita, kalimat itu sesungguhnya adalah menunjukkan akan kasih karunia Allah dan menyatakan bahwa Tuhanlah yang pertama kali memulai atau yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan dosa-dosa mereka. Sebab Tuhan itu selain sebagai pencipta, Tuhan juga adalah penebus hasil ciptaannya yang telah rusak oleh dosa karena iblis. Namun perjanjian Allah yang merupakan kasih karunia kepada manusia itu juga harus ada unsur penurutan di pihak manusia bila mereka ingin selamat. Sama seperti ketika Allah berkata kepada Nuh bahwa Nuh dan keluarganya harus masuk ke dalam bahtera supaya mereka dapat selamat.
Peranan atau respon mereka adalah hanya harus menurut. Dan jika mereka tidak melakukannya atau tidak menurut, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebab akibatnya mereka menjadi tidak selamat karena telah menolak perjanjian atau kasih karunia tersebut yang telah dianugerahkan oleh Allah. Maka itu pada zaman Nuh ada dua kelompok manusia, yaitu kelompok yang diambil atau diselamatkan, dan yang satunya lagi adalah kelompok yang ditinggalkan atau dibinasakan oleh air bah. Dua kelompok manusia juga terjadi di zaman Lot. Lot dan kelompoknya dibawa keluar dari kota atau diselamatkan. Sedangkan kelompok yang satunya atau kelompok orang-orang jahat ditinggalkan di kota, lalu binasa lenyap dimakan api. Dan dua kelompok umat manusia juga akan terjadi pada saat peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali kelak, yaitu kelompok umat benar yang akan diselamatkan terangkat ke sorga bersama-sama dengan Yesus dan para malaikat bala tentara sorga, dan yang satunya lagi adalah kelompok orang-orang yang tidak ikut terangkat ke sorga dan kemudian nantinya akan dibinasakan.